Podcast Polda Jogja. Gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua telah selesai. Seluruh atlet berbagai cabang olahraga yang dilombakan dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul dan berlaga selama 2 pekan. Kontingen Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan peringkat 15 dari 24 kontingen provinsi dengan rincian medali 38 medali yang terdiri dari 8 medali emas, 12 perak, dan 18 perunggu. Dari salah satu raihan medali perunggu ini ditorehkan oleh seorang bayangkara muda Polda DIY. Medali perunggu tersebut diraih dari cabang olahraga taekwondo. Siapakah bayangkara muda peraih medali perunggu tersebut? Dia adalah Bribda Raden Odo Prabangkat. Dan ternyata yang menarik adalah Bribda Odo adalah satu-satunya anggota Polri di kontingen PON bincang dan mengupas apa yang membuat dia tertarik mengikuti atau menekuni taekwondo ini. Selamat siang, saya manggilnya apa? Mas Odo. Siap, Mas Odo. Oke, Mas Odo. Mas Odo, sebelum kita mulai pembicaraan atau ngobrol-ngobrolnya, boleh silakan disapa teman-teman di luar sana, maskernya dilepas. Siapa tahu ada yang di luar menyapa, ketemu. Selamat pagi. Oke, silakan dipakai lagi Mas Odo maskernya. Oke, Mas Odo, apa kabarnya? Hari ini saya diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara hari ini. Saya dapat bertemu dengan Indonesia untuk menuntas saya ya prestasi di olahraga nasional. Oke, nah kemarin ikut pagelaran PON ya? Ya, betul sekali. Saya mengikuti Pekan Olahraga Nasional di bidang taekwondo. Sudah berapa lama sih menekuni bidang taekwondo ini? Dalam bidang taekwondo ini saya sudah menekuni ini selama 10-11 tahun. Saya memulai taekwondo pada kelas 5 SD pada saat itu. Dari kelas 5 SD sampai kemarin ikuti atau dipercaya untuk mewakili DIY dalam PON di Papua. Oke, nah dari sekian banyak cabang olahraga, kenapa tertarik taekwondo? Untuk tertarik itu waktu pertama kali saya mengenal taekwondo itu sama sekali saya tidak tertarik. Waktu itu saya lebih suka di campur seperti sepak bola, seperti futsal, seperti rekan-rekan saya waktu kecil itu. Teman-teman saya sore hari berkumpul untuk datang ke lapangan untuk sepak bola bersama teman. Di pikiran saya itu lebih mengasihkan waktu kecil karena bareng-bareng ya. Lebih mengasihkan. Bisa bermain bersama teman, bersama teman. Akan tapi waktu itu kedua orang tua saya mengarahkan saya ke cabang taekwondo. Kenapa di cabang taekwondo? Karena saya mempunyai kakak cewek berprestasi. Waktu itu saya sempat bertanya kenapa waktu kecil saya disarankan untuk masuk taekwondo. Orang tua saya menjawab, sudah taekwondo, kamu bisa menjadi sparring partnernya, kamu bisa berlatih bersama kakakmu. Nah setelah itu saya mengiyakan untuk saya mengikuti taekwondo. Saya mengikuti beberapa bulan, tepatnya setelah kenaikan sabuk kuning, saya mengikuti kejuaraan pertama saya. Kejuaraan pertama saya itu dilaksanakan di Sleman. Pada kejuaraan itu saya kalah, saya kurang beruntung. Saya nangis, saya sedih, saya takut, dan saya tidak mau sakit badannya. Nah setelah itu saya berkata kepada kedua orang tua saya, kenapa nggak cabur lain, kenapa tidak sepak bola seperti rekan-rekan saya? Orang tua saya meyakinkan saya lagi, ayo adik pasti bisa, adik bisa juara suatu saat nanti, adik bisa berprestasi seperti kakak adik. Dan kala itu saya diberikan reward makanan yang enak, mau apa, tapi asal tetap ikut saat itu. Dan mengambil reward itu, berarti saya pada saat itu saya latihan lagi, latihan. Setelah kenaikan sabuk lagi kuning strip hijau, saya mengikuti kejuaraan kedua saya, yang tepatnya di SMP Stiladus Cup. Pada saat itu saya sudah deg-degan waktu itu, sudah takut kalah lagi.
Dan waktu pertandingan, saya masih ingat waktu pertandingan babak pertama partai penyisian, saya bertanding sambil nangis. Oh, sempat seperti itu Sempat ya. nangis, saya bertanding sambil nendang sambil nangis. Saya melihat bapak saya di samping lapangan. Bapak saya di samping lapangan membawa tongkat kayak itu. Tajam. Nah, saya nangis di situ, saya takut akan musuh saya, tetapi saya lebih takut dengan bapak saya. Iya. Nah, bapak saya berjuang mati-matian, saya tendang terus. Akhirnya saya menang di babak penyisian. Dan lanjut ke babak semifinal. Semifinal saya menang lagi dan di partai finalnya saya menang. Puji Tuhan saya mendapatkan medali emas. Nah, dari itu saya timbul ketertarikan saya di bidang taekwondo. Di dalam hati saya bertanya, apakah saya bisa juara lagi? Apakah saya bisa juara lagi? Dan saya menjadi suka, saya menjadi lebih tertarik lagi untuk mendalami Taekwondo itu. Oke. Seperti Tadi sempat diceritakan bahwa kakak sudah menekuni taekwondo dulu, Iya. kemudian ada dukungan dari orang tua. Iya. Nah, latar belakang orang tua itu memang ada gitu, atlet atau seperti apa begitu sampai akhirnya dua-dua anaknya menekuni di bidang olahraga taekwondo. Iya. Untuk latar belakang orang tua, bapak atlet badminton dulunya. Oh, malah bapak atlet Iya, badminton, ya. Dan untuk latar belakang ibu tidak ada background. Waduh, berkata kepada saya dan kakak saya, ketika kamu kurang pintar di akademik, kamu raihlah di non akademik. Setidaknya kamu salah satu itu bisa untuk masa depanmu seperti itu. Jadi memang dukungan orang tua yang luar biasa. Bapak dulu Ya. kakak perempuan ya. Iya, kakak perempuan. Kakak perempuan juga atlet taekwondo, walaupun ibu tidak, tapi Tidak. dukungannya luar Iya, biasa. dukungan untuk anak-anaknya. Bapak dan kakak itu dulu sudah sejauh dalami atau apa ya di cabang olahraga masing-masing itu berapa lama mereka mendalaminya? Dari kakak saya yang perempuan itu dari kelas 1 SMP. Satu SMP. 1 SMP kemarin wisuda kuliah. Oh, sampai kuliah ya. Terus untuk ya kira-kira lama dari dulu masih bujang, punya istri itu masih badminton, tapi sekarang hanya untuk olahraga biasa saja. Ya. Oke, tadi sudah cerita awalnya ya, awal mengikuti taekwondo, kemudian ada peran orang. Nah, untuk tanya sebelum ikut PON, nggak sih kayak seleksinya mungkin di tingkat provinsi atau sebelumnya bisa diceritakan? Ya, untuk tingkat PON itu pastinya ada seleksi dari daerah istimewa Yogyakarta untuk atlet-atletnya. Nah, sebelum jauh sampai PON, itu para atlet diseleksi dulu untuk prakualifikasi PON yang diadakan kemarin 2019 di Banten. Nah, pada saat itu nanti saya dan rekan-rekan atlet saya dikumpulkan. Kita dikumpulkan di TC atau di training camp. Kita dikumpulkan berbagai under atau urutan berat badan. Jadi kan taekwondo berdasarkan berat badan serta seni. Nah, kita yang berat badan itu nanti dikumpulkan dalam satu under itu bisa diisi 1 sampai 3 orang. Dari situ nanti pelatih membuat penilaian dari daya juang atlet itu bagaimana, keinginan atlet itu bagaimana, tanggung jawab atlet itu bagaimana. Nah, nanti setelah itu kita juga diadakan tryout. Kita tryout ke daerah lain, kita untuk mengetahui sampai mana sih progres kita, sampai mana sih kekuatan kita dari daerah-daerah lain. Nah, setelah itu, setelah kita tryout, nanti kita ditandingkan dalam satu kelas. Seperti kelas saya, under 54 kg, saya dipertandingkan nanti sama teman saya yang lain. Itu nanti siapa yang terbaik. Nah, yang terbaik itu belum tentu bisa terpilih. Oh, yang terbaik belum tentu terpilih. Oke. Ya, karena di sisi lain pelatih juga melihat daya juang satu. Jadi yang terbaik kalau tidak disiplin tidak bisa dipilih. Nah, misalnya pelatih sudah memilih saya harus tanggung jawab, saya harus konsekuen dengan apa yang dipilih pelatih. Seperti itu. Jadi nanti setelah itu berjuang di prakualifikasi PON. Di prakualifikasi PON itu seleksi lagi 9 atlet terbaik dalam satu kelas itu baru bisa melaju lagi. Kan olahraga nasional seperti itu. Jadi sudah
saring dari awal Ya. sampai akhirnya mewakili DIY, Yang mewakili dari Indonesia. Jadi oh ya. se-Indonesia 9 terbaik yang bisa berlaga di pekan olahraga. Oke, ya. Termasuk salah satunya adalah kamu gitu kan. Oke. Nah, sebelum PON itu sudah pernah berlaga di event apa? Puji Tuhan, sebelum pekan olahraga nasional ini saya pernah mengikuti kejuaraan internasional. Saya pernah mengikuti kejuaraan nasional dan nasional sendiri. Saya kemarin berlaga di Bata International Open di Jepang. Oke, di Jepang. Saya di sana puji Tuhan mendapatkan juara 1. Nah, setelah itu saya juga pernah mengikuti GWK International Open di Bali. Puji Tuhan saya mendapatkan juara 3. Untuk yang nasional kemarin yang terakhir itu saya mengikuti pekan olahraga nasional, mengikuti prakualifikasi PON dan mengikuti kejuaraan PPLP se-Indonesia. Itu saya juga juara 1 dan mengikuti kejuaraan PPLP di Banten 2015. Itu. Oke, sudah banyak ya? Iya. Banyak Iya. nih event-event yang diikuti. Nah, Odo, kalau yang ingin mungkin teman-teman di luar sana juga ingin tahu adalah dukungan keluarga seperti apa? Dukungan keluarga itu yang menurut saya paling penting. Dukungan keluarga, kalau misalnya keluarga tidak mendukung saya, mungkin saya belum bisa menjadi orang seperti ini. Saya belum bisa mewujudkan cita-cita saya belum bisa menjadi kebanggaan keluarga maupun diri saya sendiri. Jadi dukungan keluarga, sewaktu saya kecil dulu, keluarga selalu mensupport saya dimanapun saya berada. Ketika saya SMA, saya mendapatkan SIM, surat izin mengemudi. Di saat itu saya bisa latihan sendiri menggunakan sepeda motor. Akan tetapi kedua orang tua saya selalu bersikeras, ayo saya antar, ayo ibu antar, ayo bapak antar. Dari situ sudah terlihat orang tua berjuang mati-matian untuk saya, karena saya akan mengikuti pertandingan. Orang tua tidak mau saya kenapa-napa selama menjalani latihan, karena kita tahu kan kita di jalan nanti ada apa-apa ya. Ya kamu latihan saja biar yang capek orang tua. Itu menurut saya sudah sangat effort yang saya dari orang tua saya. Pernah nggak sih ada capek udah dia terus ini ke nggak ada episode seperti itu dalam hidup? Tentu ketika masuk kuliah di saat itu saya senang-senangnya main. Saya bertemu teman-teman baru dari luar daerah, seperti itu saya lebih suka bermain. Dan ketika saat itu saya juga mendaftar anggota Polri tahun 2019. Di saat itu saya gagal, belum rezekinya. Nah, di saat itu saya juga sudah capek. Saya sudah capek, kok kenapa ini belum jadi rezeki saya sudah berjuang, terus saya juga taekwondo sudah lama. Apa sih yang mau saya cari lagi? Yes, ya betul. Apa sih saya masih mau capek-capek latihan, padahal belum tentu saya tanding juara seperti itu. Iya. Seperti itu. Saya sempat berkata kepada ibu saya, Bu, saya udah capek taekwondo. Saya ingin banggaan. Kala itu ibu menjawab, kamu pintar tidak? Saya menjawab tidak. Kalau kamu tidak pintar, apa yang mau jadi kebanggaan untuk kamu? Ketika itu saya berpikir, saya mengulang kata-kata ibu. Memang benar kata ibu. Kalau saya tidak pintar di akademik, mau apa yang saya tonjolkan saya selama ini? Saya berpikir, puji Tuhan saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti prakualifikasi PON. Saya berpikir, saya ambil tidak ya, saya ambil ya. Setelah itu meminta maaf kepada ibu saya. Kenapa saya berpikiran pendek? Malah tidak ada jalan lain, cari peluang lain. Nah, untuk berhenti kala itu ya. Berhenti karena saya gagal waktu itu. Setelah lagi saya ambil. Terus saya berpikir, saya menanamkan diri saya mengambil ini, saya harus menjadi juara di PON. Saya bertekad menjadi juara di PON. Saya harus bisa membanggakan orang tua saya. Setelah itu saya ambil dan puji Tuhan waktu prakualifikasi PON saya lolos mendapatkan medali perak seperti itu. Yang akhirnya dari prakualifikasi PON dipercaya untuk mewakili masuk ke pentas Pekan Olahraga Nasional gitu ya. Oke, nah dari atlet. Ya. Tadi juga sempat cerita kuliah juga ya? Iya, kuliah. Oke. Kenapa tiba-tiba akhirnya ya sudah saya jadi polisi? Iya.
tiba-tiba saya menjadi polisi karena memang dulu ketika saya sekolah menengah pertama, saya melihat Pak D saya menggunakan pakaian dinas. Saya melihat, ketika saya pakai itu pasti saya gagah. Saya dilihat teman-teman itu beda dari yang lain. Dari situ saya berpikir lagi SMA, bisa tidak saya menjadi anggota polri? Tapi saya mencari kuliah. Tapi di saat itu apa yang saya inginkan kala itu datang lagi. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi saya, bagi keluarga saya maupun sesama. Saya daftar 2019 belum rezeki saya. Saya daftar lagi 2020 saya tekati, saya belajar sungguh-sungguh, saya bukan fisik saya sebagainya. Akhirnya saya keterima menjadi anggota Polri. Tujuan saya yang pertama, saya ingin berguna, membanggakan keluarga, dan bermanfaat. Nah, tujuan saya itu sekarang sudah tercapai menjadi anggota Polri. Dan akan tetapi pikiran saya menjadi anggota Polri menggunakan seragam seperti ini sudah tidak ada. Karena apa? Karena menjadi anggota Polri itu sebuah panggilan. Panggilan kita menjadi pelayan masyarakat. Nah, semua pekerjaan mungkin bisa, akan tetapi menurut saya Polri ada pekerjaan yang mulia seperti itu. Bisa digunakan sebagai sarana, sarana seorang Odo untuk mewujudkan harapannya, mimpinya, begitu ya, untuk sekali hadir dan berguna atau bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, gitu ya. Oke, kan tadi kita sudah cerita banyak, tentang sejarah atau awal mula Odo tertarik taekwondo, menekuninya sampai akhirnya sekarang sudah bisa mewakili untuk ikut Pekan Olahraga Nasional. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Odo sampaikan kepada teman-teman atau generasi muda yang seusia Odo atau mungkin di bawah Odo di luar sana yang ingin menekuni baik itu bidang olahraga ataupun bidang yang lain? Silakan. Untuk rekan-rekan saya atau untuk teman-teman saya di luar sana, bila yang sedang menekuni olahraga, apapun olahraga itu, tetap teruslah berdoa, berjuang, berusaha. Dan yang terpenting adalah minta dukungan orang tua. Apapun yang sedang diperjuangkan sekarang, saat kalian ingin bertanding, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalian menang. Ketika kalian menang, kalian mendapatkan reward dari Tuhan. Kalian berarti dalam berusaha, kalian sudah maksimal, dalam berdoa sudah maksimal. Akan tetapi bila kalian kalah, jangan putus asa. Tetaplah semangat. Dalam kegagalan itu pasti ada kesalahan dalam kalian berusaha. Jadi yang sedang berusaha dalam bidang olahraga apapun itu, kuncinya adalah tetap semangat, berdoa dan minta dukungan dari keluarga, seperti itu. Oke, kalau pesan kepada sesama generasi muda di luar sana, kalau ada nggak pesan-pesan untuk anggota Polri yang juga akan menekuni atau sedang menekuni bidang-bidang atau prestasi-prestasi baik itu juga di bidang olahraga ataupun di bidang-bidang yang lain? Silakan. Iya, untuk sesama anggota Polri, untuk rekan-rekan saya maupun saya mempunyai adik tingkat yang sedang berusaha untuk mendapatkan prestasi atau sedang menekuni olahraga apapun itu, tetaplah semangat. Kita menjadi anggota Polri ini lebih untuk menjembatani kita untuk bisa berprestasi di kancah yang lebih tinggi, maupun itu di daerah, maupun di nasional, maupun di internasional. Pasti atasan-atasan kita akan memberikan dukungan dan support lebih untuk kita. Nah, Odo, sampai Odo ada di tempat ini, di titik ini, pasti ada banyak orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam keberhasilan Odo. Ada yang mau diucapkan ucapan terima kasih mungkin untuk pihak-pihak yang mendukung Odo sehingga Odo ada dan bisa bertahan sampai sejauh ini. Silakan. Tentu saja saya berterima kasih kepada Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berterima kasih kepada Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta para pejabat utama Polda Yogyakarta dan Dir Samapta Polda DIY serta Kasubdid Dalmas yang sudah mendukung saya sampai saat ini dan memberikan saya dukungan sampai saat ini. Dan yang terpenting untuk kedua orang tua saya, kepada Pak Ade Bude, terima kasih sudah memberikan support dan dukungan Odo sampai Odo bisa sampai saat ini.
Baik, dari pembicaraan kita hari ini, ada satu hal yang bisa ditangkap, yaitu apapun yang menjadi motivasi, apapun yang jadi mimpi, teruslah kejar itu. Menang atau kalah, itu adalah sebuah bonus. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengejar mimpi-mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih banyak sudah bersama kami dalam bincang di podcast Polda DIY. Selamat siang, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam presisi.